Itu kita pindah ke sini itu surprise banget. Jangan sampai terjebak oleh kotoran anjing yang berserakan. Prices here more or less 20 to 30% expensive than other European countries. Halo, assalamualaikum. Hola. Kembali lagi sama Hasan dan Mama. Hari ini Dadanya lagi kerja, jadi cuma Hasan dan Mama hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng. Dada Uncle, going with Uncle. Hari ini Hasan dan Mama mau cerita mengenai Dada culture shock. Waktu kita pindahan dari culture shock. Iya, pindahan dari Latvia ke Portugal. Meskipun sama-sama di Eropa, tapi dua negara ini ternyata jauh berbeda atau banyak sekali perbedaan dalam berbagai hal. Nah, apa saja kita akan cerita hari ini. Oke? Oh ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Saat ini kita sudah tinggal di Portugal itu selama sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan ya. Dan selama di sini itu banyak hal yang bikin kita kaget gitu ya. Bikin kita merasa berbeda apa yang kita experience selama di Riga, Latvia sama di Portugal. Nah, yang pertama adalah mengenai cuaca. Kalau teman-teman tahu mengikuti video-video kita sebelumnya ya, kalau di Riga, Latvia sekarang ini kan musimnya memang lagi winter. Di sini juga winter, tapi winternya jauh berbeda. Kalau di Latvia itu winternya benar-benar yang salju di mana-mana, bahkan badai salju. Kemudian kalau lagi dicek sekarang itu cuacanya sekitar ada -3 atau 1 derajat, masih dingin banget lah gitu. Tapi sementara kalau di Portugal sekarang itu, ini kita lagi siang-siang hari di sini dan sangat sunny, meskipun lagi musim dingin. Di sini itu cuacanya siang hari bisa sekitar 14 derajat, jadi masih hangat. Dan kalau malam sedingin-dinginnya itu paling 6 derajat. Dingin 7 derajat. Jadi bukan yang dingin-dingin banget, masih manageable lah gitu. Iya, bisa dikatakan di Portugal itu cuaca lebih nyaman, lebih hangat. Iya. Kedua adalah kondisi rumah. Jadi karena musim dingin di Latvia itu panjang, lebih panjang daripada musim panas, rumah-rumah di sana juga dipersiapkan untuk menghadapi musim dingin yang panjang, sehingga kita merasa nyaman di rumah. Biasanya mereka itu dari tembok luar sampai dalam itu besar sekali. Ada penghangat di dalamnya, dikasih sesuatu untuk bikin rumah itu hangat. Nah, kalau di sini rumah-rumah itu dipersiapkan untuk musim panas yang panjang. Jadi memang lantai itu berbeda ya. Kalau teman-teman lihat di video kita sebelumnya yang di sini, itu Mama jelasin bagaimana perbedaan lantai di Latvia sama di Portugal. Kalau di Portugal itu lantainya sama kayak di Indonesia, pakai tegel ubin, keramik, marmer dan sebagainya seperti itu yang adem. Sementara kalau di Latvia tuh hampir semuanya laminated floor. Di bawah lantai atau di atas lantai biasa itu dilapisi agar kita merasa hangat. Nah, karena di sini musim panasnya panjang, rumah-rumah juga dibikin sedingin mungkin. Dari ada yang biasanya temboknya itu udah dilapisi sama keramik gitu ya, biar nanti pas musim panas itu berasanya dingin, karena musim panas di sini jauh lebih panjang dibandingkan musim dinginnya. Begitu juga dengan sistem penghangat. Kalau di Latvia mostly semua rumah sudah install dengan penghangat yang terinstall gitu di rumah. Yang sini memang kita penghangat biasanya additional, kita beli sendiri, terpisah, tidak diinstall di setiap ruangan. Yang ketiga adalah mengenai masyarakat atau orang-orangnya atau karakter orangnya. Kalau teman-teman sempat lihat video Suka Duga Tinggal di Luar Negeri atau Culture Shock waktu kita tinggal di luar negeri, di Latvia khususnya, itu Mama cerita bagaimana di Latvia itu orang-orang cenderung sangat dingin gitu ya, nggak cuma cuacanya tapi juga orangnya, karena mereka termasuk penduduk dengan paling introvert di dunia. Jadi mereka tidak suka senyum, tidak suka menyapa, tidak suka bersosialisasi seperti itu. Nah, ini beda banget sama di Portugal. Di Portugal itu orangnya
kalau begitu kita pindah ke sini itu surprise banget karena mereka sangat amat ramah. Mereka juga sangat helpful. Jadi kalau misalnya kita lagi di rumah sakit atau dimanapun itu, terus kita nggak paham bagaimana pakai mesinnya atau bagaimana cara registrasi, itu pasti ada yang datang samperin terus nanya, kamu perlu bantuan apa enggak gitu. Jadi mereka tuh baik banget gitu, orang-orangnya sangat helpful. Begitu juga di kasir. Pernah itu Dada nggak bawa koin buat beli kantong plastik waktu itu, kita mau ambil duit, kasirnya bahkan bilang udah nggak usah bayar, aku aja yang bayarin gitu, padahal dia itu harus keluarin dari kantongnya. Terus kemudian kalau kita di luar pasti selalu ada yang nyapa Hasan, hola bebe. Kalau di Latvia mereka cenderung tidak begitu terbuka dengan para foreigner atau pendatang gitu ya, mereka cenderung tertutup. Sementara kalau di Portugal, they are very welcome dengan para foreigner. Jadi kalau di sini gitu kita bisa lihat beragam ras, beragam orang datang dari berbagai negara. Banyak sekali expatriate di sini dari Eropa, USA, Asia maupun dari Afrika, itu banyak banget. Beragam warna kulit di sini banyak sekali. Oh ya, kalau di sini di public services gitu seperti rumah sakit atau di pelayanan-pelayanan publik itu meskipun kita belum bisa berbahasa Portugis, mereka masih mau melayani kita. Kita coba sedikit-sedikit dengan translate dengan seperti itu. Kalau di Latvia biasanya begitu kita nggak ngomong bahasa Latvia itu banyak yang kayak nggak mau, only talking Latvian, nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau di sini mereka masih mau ngebantu gitu. Dan jika dibandingkan dengan Latvia, di pelayanan publiknya termasuk di layanan-layanan umum seperti kasir, kemudian rumah sakit, pom bensin dan lain-lain, itu mereka lebih banyak yang bisa bahasa Inggris di Portugal dibandingkan dengan di Latvia. Keempat adalah urusan birokrasi. Nah, bedanya kalau di Latvia itu semua sudah tersistem dengan baik, terintegrasi dengan sangat bagus. Apapun bisa kita lakukan secara online dan sangat mudah, sangat cepat. Sementara kalau di sini luar biasa, hampir sama seperti Indonesia, berbelit-belit, banyak sekali jenjang prosesnya, panjang sekali birokrasinya. Panjang, iya. Jadi kalau ngurus sesuatu, mau pindah alamat, iya, mau daftar sosial, pajak dan sebagainya, itu prosesnya panjang sekali, ngantri, harus datang ke tempatnya, mau bikin appointment susah, seperti itu. Nah, mungkin juga karena di Latvia itu kan negaranya kecil ya, jadi lebih gampang mengatur sistemnya atau orangnya dan sebagainya. Sementara di sini jumlah penduduk jauh lebih banyak. Di Latvia itu waktu kita daftar untuk benefit untuk kesehatan, sehingga kita bisa gratis untuk periksa di mana saja, itu prosesnya cepat sekali. Kita tinggal daftar online, kemudian kartu dan semuanya dikirim ke rumah, sangat cepat. Dan waktu datang ke rumah sakit semua nama kita sudah terintegrasi di sana, jadi bisa ketahuan gitu. Sementara di sini kita harus datang ke beberapa kantor untuk mengajukan application, kemudian harus antri panjang, kemudian habis itu baru harus nunggu email dan sebagainya. Yang kelima adalah untuk biaya hidup. Nah, gimana nih mahalan mana biaya hidup di Latvia sama di Portugal? Kalau secara umum itu lebih mahal di Portugal dibandingkan di Latvia. Bisa sekitar 25-30% untuk general biaya hidup ya. Termasuk juga untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk sewa rumah dan sebagainya, itu jauh lebih mahal di Portugal dibandingkan di Latvia. Begitu juga dengan mobil. After researching a lot and checking many websites and the price comparing, I have calculated car prices here more or less 20-30% expensive than other European countries, even very next country which is Spain. If you buy a car from there and here, you will find a big price difference. Yang keenam adalah soal kebersihan. Kalau di Riga, Latvia dulu kita tinggal, itu lingkungannya memang bersih sekali di sana ya. Kalau di taman, dimanapun itu selalu bersih. Orang-orang kan sebagian besar memang dimanapun itu di sini di Latvia juga pasti pada punya anjing ya atau kucing gitu, mostly anjing udah kayak bagian dari keluarga. Nah, kalau mereka keluar jalan-jalan bawa anjing itu, ketika anjingnya pup gitu ya, buang air, mereka pasti pungut untuk dibawa di plastik atau nanti dibuang untuk dibersihkan. Karena
Kalau di sini itu jauh beda. Di taman, di atas rumput atau di mana gitu ya, kita tuh suka nemu kadang-kadang kotoran anjing yang tidak dipungut oleh pemiliknya. Biasanya Hasan, Dada, Mama itu bisa langsung duduk-duduk aja di rumput atau tiduran-tiduran di rumput, main-main di rumput. Kalau sekarang agak hati-hati karena jangan sampai terjebak oleh kotoran anjing yang berserakan. Nggak banyak sih, tapi ada beberapa gitu yang kadang-kadang nongol gitu, dan itu sangat mengganggu. Kotor jorok lingkungan sih enggak ya, enggak jorok yang kayak lingkungan semrawut itu juga enggak, semua juga tertata rapi. Cuman dari kita bandingkan dari sisi kebersihan dari orang-orang yang tidak memungut kotoran anjing saja ya dalam hal ini. Akhir adalah untuk sekolah, khususnya preschool. Nah, kalau di Latvia itu anak-anak masuk usia preschool atau mulai main-main di sekolah, dan itu free dari government, itu mulai dari 1,5 tahun usianya. Jadi Hasan itu sebenarnya sudah terdaftar sekolah di Latvia. Nah, sementara kalau di Portugal itu preschoolnya, free-nya yang dari government baru mulai dari umur 3 tahun. Jadi Hasan baru bisa masuk sekolah yang free itu dari 3 tahun. Jadi kalau Hasan misalnya sekarang mau masuk sekolah gitu ya, main-main gitu, itu masuknya di nursery, dan mostly kita harus bayar karena memang tidak ada program dari pemerintah untuk preschool sebelum 3 tahun. Tapi tetap dapat tunjangan dari pemerintah selama kita bayar pajak. Oke, sekian cerita dari Hasan dan Mama terkait culture shock tinggal di Portugal, pindahan dari Latvia. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di cerita selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Bye-bye. Assalamualaikum.